Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik untuk kelas 6 SD. Apa materi kita kali ini? Yaitu pelajaran ke-8, kesetiaan Allah. Frater akan memaparkan materi ini. Silahkan kalian membaca buku karena tidak semua materi Frater paparkan di sini. Nanti misalkan cerita-cerita silahkan membaca di buku kalian masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cerita tentang menepati janji. Yang pertama dikisahkan Santo Antonius Maria Claret. Kalau kalian pernah dengar ada biara Claretian, nah ini santo pelindungnya. Tapi kita tidak akan membahas tentang biara Claretian. Kita mau membahas tentang salah satu yang pernah ia alami. Ceritanya adalah tentang ia menepati janji. Maka Frater tidak mau bercerita tentang bagaimana Santo Antonius Maria Claret ini menepati janji. Ceritanya menarik, silahkan baca di buku halaman 89. Lalu cerita yang ada hubungannya dengan itu juga soal menepati janji. Ini dongeng tentang Ibu Rusa. Bagaimana kisahnya? Dia setia sehingga dia harus berpisah dengan anak-anaknya untuk menyerahkan diri kepada pemburu yang ada di sebelah kanan sana ini. Nah, silahkan membaca sendiri ceritanya. Frater tidak akan bercerita, tetapi dari kedua cerita ini Frater mau menggarisbawahi atau menyimpulkan apa yang baik dari cerita ini. Apa itu? Makna dari cerita itu adalah bahwa sikap jujur dan setia pada janji yang dilakukan oleh Santo Antonius Maria Claret dan Ibu Rusa itu membuahkan hasil yang baik. Yang pertama dalam kisah Santo Antonius Maria Claret, pemburu bandit. Bandit itu, kalau yang pemburu itu kisah yang kedua. Bandit itu bertobat karena Santo Antonius Maria Claret menepati janjinya. Lalu dalam kisah yang kedua, pemburu tidak lagi menyakiti binatang. Nah, itu adalah buah dari menepati janji. Sebelum melanjutkan pada ini, yang berikutnya adalah memenuhi janji itu apa? Tindakan luhur. Frater mau menempatkan apa itu menepati janji dalam pemahaman. Kalau kalian membawa benda atau melemparkannya ke atas, pasti benda itu kemana? Pasti jatuh ke bawah. Itu dalam pelajaran IPA barangkali kalian belum mendapatkan, itu yang disebut hukum Newton atau hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu menyatakan bahwa semua benda yang dilemparkan menjauhi bumi pasti akan jatuh ke bumi. Kalau kita itu melompat ke atas, pasti akhirnya kita akan ke bawah. Nah, itu yang namanya aturan atau hukum alam. Hukum alam itu berlaku bagi siapa saja, tidak memandang jenis kelaminnya apa, usianya berapa, kemudian orang dari golongan mana, dari bangsa mana, semua agama atau orang-orang dari agama manapun, semua pasti tunduk pada hukum gravitasi. Kalau tidak tunduk bagaimana? Resikonya kita tanggung sendiri. Misalkan ada orang yang berteriak, aku tidak percaya sama hukum gravitasi, maka lalu dia melompat dari atas menara misalkan. Apa yang terjadi? Hukum gravitasi menangkap dia, artinya hukum gravitasi tetap berlaku. Akhirnya apa? Dia pasti terjatuh. Dan paling parah, orang yang seperti itu akhirnya apa? Mati. Dari hukum gravitasi kita mau menarik itu pada memaknai apa itu janji, apa itu nilai. Nah, sebagaimana alam ini, hal-hal yang fisik, tubuh kita, benda-benda yang kita pegang itu diatur oleh hukum alam, yaitu hukum gravitasi ini. Demikian juga hidup manusia itu memiliki hukum yang prinsipnya sama dengan hukum gravitasi.
berlaku bagi siapa saja, jenis kelamin apa saja, agama saja apa saja, ras mana saja, suku mana saja, negara mana saja, semuanya. Dan sama seperti hukum gravitasi, kalau orang melawan atau tidak percaya, akhirnya apa? Akhirnya adalah mati. Nah, ini yang disebut sebagai nilai-nilai atau prinsip kehidupan. Salah satu nilai atau prinsip kehidupan yang kalau dilanggar pada dasarnya manusia mati, apa itu? Yaitu janji, memenuhi janji. Contohnya, coba sekarang kamu berjanji kepada temanmu mau datang jam 12 siang misalkan atau habis sekolah, tetapi sekali kamu tidak datang, mungkin temanmu akan memaafkan. Tetapi lain waktu ketika kamu berjanji lagi kamu tidak akan menepati, kamu akan diingat-ingat oleh temanmu bahwa ini orang tidak menepati janji. Hati-hati. Nanti suatu saat ketika kamu berjanji lagi atau bahkan tidak hanya berjanji, kamu sekedar ngomong, kamu tidak akan dipercaya dan akhirnya kamu tidak memiliki teman. Nah, itu tanda kutip kematian bagi kita, artinya kita menjadi tidak bahagia. Jadi janji itu adalah prinsip kehidupan, harus ditaati. Selain janji, apa prinsip-prinsip kehidupan? Rendah hati, kerja keras, kemudian murah hati, mengampuni, dan masih banyak lagi yang namanya prinsip kehidupan atau nilai-nilai yang ukurannya atau bobotnya sama dengan hukum alam gravitasi tadi. Jadi anak-anak semuanya, Frater mau mengajak mari menempatkan janji atau menepati janji ini sebagai nilai yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah dilakoni atau sudah dilaksanakan oleh Santo Antonius Maria Claret dan dalam domain Ibu Rosa itu. Memenuhi janji itu adalah tindakan luhur, berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Dampak positif bagi dirinya sendiri apa? Coba sekarang kamu berjanji untuk sekedar bangun pagi jam 5. Lalu ketika kamu bisa bangun pagi, kamu akan merasa puas. Tetapi coba sekali kamu tidak menepati janji, kemudian 2 kali tidak menepati janji dan seterusnya, kamu pasti yang terjadi apa? Kamu akan meragukan dirimu sendiri. Aku itu nggak bisa bangun pagi, aku itu orangnya begini-begini, yang artinya males, yang artinya memandang diri secara negatif. Nah, itu dampak bagi dirinya sendiri. Kalau kita tidak menepati janji, tidak hidup dengan nilai-nilai. Maka kejujuran dan kesetiaan itu memancarkan cinta. Kalau dalam cerita tadi, mampu mengubah hati orang yang mau berbuat jahat menjadi bertobat dan berbuat baik. Nah, anak-anak, demikian pula dari cerita ini kita mau menarik pada sifat Allah. Demikian pula dengan Allah. Allah itu setia dan tidak berubah meskipun manusia yang sering berubah. Nanti kita lihat bagaimana hal ini, orang yang mudah berubah ini, tidak setia, itu ada dalam diri umat Israel. Dalam kitab suci, Allah yang setia itu ditunjukkan dalam diri umat Israel. Ingat, mengapa nabi-nabi itu turun atau diutus Allah? Ada Nabi Elia, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Amos, yang mereka semua itu berkarya di antara umat Israel. Mengapa? Pasti salah satunya karena umat Israel tidak setia dan mereka diutus untuk apa? Untuk mempertobatkan atau mengingatkan supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita mau melihat perjalanan hidup umat Israel dalam pembuangan di Babilonia. Apa itu? Mari kita melihat kesetiaan Allah pada Israel dalam kisah kembali dari pembuangan. Silahkan membaca perikop kitab suci dari Ezra 1 seperti tercantum di sana. Ezra 1 ayat 1 sampai 11 dan Nehemia 8 ayat 1 sampai 7 diteruskan dengan
ayat 10 sampai 12. Buka buku halaman 92 dan 93. Silahkan di pause video ini, silahkan baca dulu, nanti Frater melanjutkan penjelasannya. Sebelum masuk ke sana, anak-anak, Frater mau menunjukkan kepada kalian tanah Palestina, di mana umat Israel dulu, tanah terjanji itu ada di sana. Sekembali dari Mesir, mereka menempati tanah Palestina itu dengan kota sucinya yang disebut dengan Yerusalem. Di Yerusalem itu ada bangunan yang begitu besar. Kalau kalian lihat di sana itu yang di tengah itu sebenarnya bangunan, di dalam bangunan. Yang di tengah kota itu bangunan, lalu yang di pinggir lihat yang ada banyak balai-balainya itu, tiang-tiangnya itu adalah bangunan yang mengitarinya. Dan itu kalau sekarang dilihat seperti tanah lapang. Nah, itu adalah kompleks yang namanya Bait Allah atau Bait Suci. Bait Allah atau Bait Suci itu apa? Bait Allah adalah bangunan tempat bersemayam Allah. Nanti yang bangunan yang paling tengah itu, yang tinggi itu adalah tempat yang paling suci atau paling sakral, tempat menempatkan yang namanya tabut perjanjian di mana Allah tinggal. Nanti Frater akan menunjukkan gambarnya. Nah, Bait Allah ini adalah yang namanya identitas atau pusat hidup bangsa Yahudi. Karena semuanya ada di sini. Orang Yahudi itu wajib untuk datang memberi persembahan kepada Allah di Bait Allah ini. Ingat, dulu ketika Yesus umur 12 tahun, Maria dan Bapak Yusuf itu membawa Yesus ke Bait Allah. Lalu mereka memberi persembahan burung tekubur. Nah, itu bagi orang yang hidup sederhana atau bahkan yang miskin. Tetapi orang-orang kaya pasti memberi persembahan dalam bentuk lembu dan hewan-hewan berkaki 4 yang besar-besar harganya mahal itu. Ini gambaran. Lalu apa yang dilakukan di Bait Allah itu? Ini salah satu aktivitas orang Yahudi. Orang Yahudi itu lihat di sana dia memakai namanya solideo seperti yang dikenakan oleh Paus itu, topi kecil. Kemudian mereka membaca gulungan kitab. Kitabnya apa? Yaitu kitab Taurat Musa. Jadi kitabnya bukan yang dibuka seperti buku, tapi berbentuk gulungan seperti itu. Ini aktivitas mereka setiap hari membaca. Kemudian Frater mau melihat kembali apa yang sudah kita pelajari kehidupan bangsa Israel. Di sana disebutkan mengapa Nabi Elia datang. Kalian pasti familiar dengan gambar itu. Dia sedang tanda kutip adu persembahan dengan nabi-nabi Baal. Nah, situasi bangsa Israel waktu itu bagaimana kehidupan orang Israel? Orang Israel itu menyembah Baal yang mengikuti Raja Ahab dan istrinya. Ingat ya, mengapa Nabi Elia diutus. Lalu yang kedua, ini adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya datang untuk mengingatkan orang Israel untuk bertobat karena mereka menyembah dewa-dewa asing dan terjadi ketidakadilan dan penindasan di Israel. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang Nabi Amos. Situasinya orang apa? Orang Israel itu menyembah berhala, mereka merebut hak orang miskin. Mereka semua serakah, ya. Itu keadaan hidup bangsa Israel waktu itu. Nah, karena mereka itu bertindak seperti itu, lalu yang pernah diancamkan oleh Nabi Yesaya apa? Yaitu Israel akan dibuang ke Babilonia. Itu yang akhirnya terjadi. Mari kita masuk ke pembuangan. Setelah semuanya terjadi, orang Israel tidak setia pada Allah, akhirnya bangsa Babilonia, Raja Babilonia menyerang tanah Palestina. Kemudian orang-orang Israel diusir. Itu yang tadi Bait Allah tadi dihancurkan.
oleh bangsa Babilonia. Yerusalem, kota Yerusalem dihancurkan bersama bait Allahnya. Nabi Amos itu sudah meramalkan tentang kehancuran kota Yerusalem dan bait Allah ini, karena orang Israel tidak setia kepada Allah. Nah, yang menghancurkannya adalah Raja Babilonia. Lalu lihat, ini adalah berbondong-bondong orang Israel diusir dari tanah Palestina, lalu dibawa ke Babilonia. Babilonia itu mana? Itu tempatnya sangat jauh dari Israel. Yang lihat yang di belakang sana itu adalah kota Yerusalem dan juga bait Allah yang dibakar dan dihancurkan. Orang Israel harus pergi meninggalkan negerinya yang dikuasai penjajah, dan mereka dibuang selama berapa? Selama 70 tahun ke Babilonia. Nah, ini tempat pembuangan di Babilonia. Keadaannya seperti apa? Jauh terpisah dari bait Allah. Nah, tadi Fatur sudah menjelaskan bait Allah itu identitas. Seperti kalau kalian itu identitasnya mana? Rumahnya di mana? Ada yang di Candi Catur, ada yang di Candi Gebang, dan sebagainya. Kalau tidak punya rumah terus gimana? Yaitu kita terkantung-kantung. Nah, begitu juga rasanya bangsa Israel tidak di rumah sendiri, dia merindukan pulang ke rumahnya. Ya, kemudian apa itu sinagoga? Demi memenuhi kerinduan terhadap bait Allah yang tadi sudah dihancurkan, maka di tempat pembuangan yang tempatnya jauh dari Yerusalem, dari tanah Palestina tadi, umat Israel membuat tempat ibadat yang mirip seperti bait Allah yang disebut sinagoga. Tetapi di sana tidak ada yang namanya tabut perjanjian. Nah, ini gambarannya seperti kalau kita umat Katolik memiliki paroki, itu gereja pusat, lalu di stasi-stasi ada kapel-kapelnya. Nah, kapel-kapelnya itu mirip menjadi semacam sinagoganya. Nah, lalu tabut perjanjian itu apa? Tabut perjanjian itu seperti ini. Jadi ada kotak, biasanya ukirannya sangat bagus, emas, yang di sana Allah itu bersemayam. Lalu bangsa Israel dulu ketika keluar dari Mesir, Allah ini diusung. Allah yang bersemayam di tabut perjanjian ini diusung, lalu disemayamkan untuk dibawa ke tanah yang terjadi, yaitu tanah Palestina ini. Jadi yang kotak di sana Pak sudah memberi panah itu disimpan di dalam bangunan yang paling inti di dalam bait Allah itu. Tempat Allah bersemayam dan ditempatkan di inti bangunan dari bait Allah. Itu ya. Yuk, mari kita kembali membahas orang Israel yang waktu itu akhirnya kembali dari pembuangan. Mengapa kembali dari pembuangan? Tadi tempat pembuangannya bernama apa? Babilonia. Nah, Babilonia itu adalah sebuah negeri. Tetapi biasanya dalam negeri-negeri itu kan mereka berperang. Lalu suatu saat Babilonia itu dikalahkan bangsa Persia. Nah, bangsa Persia itu dipimpin oleh raja yang bernama Raja Kores. Nah, lalu bagaimana setelah Babilonia dikuasai oleh Persia? Ternyata Raja Kores itu raja yang dalam arti tertentu baik. Kenapa baik? Ia memberi toleransi atau izin kepada umat Israel untuk beribadah. Bahkan dia atau bangsa Persia itu menyebut Allah, sebutan Allah bangsa Israel apa namanya? Yahweh. Yahweh itu disebut oleh mereka sebagai ilah semesta alam. Ya, itu. Lalu bangsa Israel itu diizinkan kembali dari sana. Silahkan baca kitab tadi, kitab Israel tadi. Bahkan penduduk asli di Babilonia itu diminta oleh Raja Kores untuk memberi bekal. Ya, lewat Raja Kores Allah mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Ini yang disebut kembali dari pembuangan Babel. Lihat di sana gambarnya ada
anak-anak bersama orang tuanya, mereka bersuka cita karena boleh kembali dari pembuangan itu. Sekarang kita mau membahas tentang Ezra, Nabi Ezra dan Nabi Nehemia yang tadi kitabnya sudah kalian baca. Jadi Nabi Ezra dan Nabi Nehemia itu nanti berkarya lebih ketika setelah hidup di negeri sendiri, yaitu kembali ke tanah Palestina dari pembuangan Babel. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah kembali? Ternyata hidup umat Israel itu masih sengsara. Karena apa? Kotanya masih hancur, kemudian kemiskinannya masih banyak. Lalu kesulitan itu membuat mereka itu kembali tidak setia kepada Allah. Ezra dan Nehemia akhirnya dipanggil Allah untuk mengingatkan orang Israel kembali kepada Allah. Nah, apa yang terjadi? Silahkan baca yang di bagian Nehemia. Itu adalah kejadian ketika kitab Taurat dan hukum Tuhan dibacakan setelah bangsa Israel berhasil membangun kota Yerusalem dan Bait Allah itu. Jadi penduduk dikumpulkan di satu tempat lalu dibacakan. Yang kedua, Ezra dalam membacakannya itu akhirnya menjadi sejarah penting bagi bangsa Israel. Isi perjanjian Allah yaitu Israel harus menyembah Tuhan Allah atau Yahweh karena Yahweh sudah mengasihinya, dan kalau dia Israel itu setia, Yahweh atau Tuhan akan mengaruniakan berkat. Tetapi kalau bangsa Israel tidak setia, maka ia akan mengaruniakan kutuk atau memberikan kutuk. Nah, itu yang dibaca oleh Ezra supaya orang Israel kembali menaati perjanjian dengan Allah ini. Itu intinya. Lalu kita bisa memberi kesimpulan akhir tentang kisah tadi dari dongeng, kemudian kisah pembuangan Babilonia, dan Ezra Nehemia yang membacakan Taurat setelah kota Yerusalem dan juga Bait Allah selesai dibangun. Intinya adalah apa? Allah itu setia. Anak-anak, dalam perjalanan hidup, meskipun kita sering mengalami kesusahan, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu setia. Seperti bangsa Israel tadi, meski manusia selalu berubah, Allah tidak berubah kesetiaannya. Yang kedua, Ezra dan Nehemia, kedua nabi ini diutus untuk mengingatkan dan menegaskan kembali Taurat dan perjanjian hukum Allah. Jadi ingat kembali ya, isi hukum Allah itu pertama, Allah itu setia kepada umat Israel. Oleh karena itu, karena Allah sudah setia dan mengasihi Israel, maka Israel harus setia juga kepada Allah. Jika ia setia kepada Allah, berkat dari Allah akan diturunkan. Tetapi kalau tidak setia, maka hukuman yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, pembacaan oleh Ezra itu merupakan peristiwa penting. Tadi Fatih sudah mengatakan dalam sejarah bangsa Israel. Makna pembacaan Taurat dan hukum Allah oleh Ezra adalah yang pertama, dari waktu itu muncul istilah Yahudi atau bangsa Yahudi atau agama Yahudi, dan ini masih dipakai sampai sekarang. Yang kedua, mereka menetapkan diri sebagai bangsa pilihan Allah karena mereka yang istimewa. Lalu yang ketiga, pusat hidup bagi mereka yaitu Bait Allah dan Taurat Musa. Itu menjadi pedoman hidup mereka. Itu anak-anak pelajaran ke-8. Semoga kita belajar tentang kesetiaan Allah dari bangsa Israel dari pembuangan di Babilonia, dan dalam kehidupan sehari-hari kita mampu hidup berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan atau nilai-nilai, salah satunya adalah menepati janji.